Selamat datang pada pembelajaran online. Pada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah e-marketing, kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu bab kedua. Nah, topik ini merupakan topik yang sangat menarik, yaitu kita akan mempelajari tentang strategic e-marketing. Jadi, e-marketing ini kita perlu rumuskan secara tepat karena untuk menghindari resiko-risiko kegagalan dalam implementasinya. Tentu dalam transformasi ya, dalam perubahan dari pemasaran strategi yang tradisional lalu menuju digital marketing, ini tentu terdapat beberapa hambatan. Nah, hambatan apa saja itu dan apa saja sih yang nantinya aspek-aspek yang perlu dipelajari dalam strategi e-marketing? Nah, kita akan pelajari hari ini. Jadi untuk mahasiswa, silahkan disimak ya. Jadi sebelum saya mulai, mari kita kaji dulu ya. Secara definisi, apa sih sebenarnya dampak dari perencanaan strategis? Jadi di sini perencanaan strategis itu memang di sini kita dari umum dulu ya, gambaran fenomena dulu. Jadi e-marketing atau electronic marketing atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai digital marketing itu merupakan, salah satu strategi yang sedang populer ya. Jadi ini merupakan peralihan atau yang kita kenal dengan istilah sekarang itu kan digitalisasi UMKM. Nah, itu merupakan salah satu bentuk wujud dari peralihan perubahan dari model pemasaran yang tradisional, konvensional ke modern. Nah, di sini, apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum kita menerapkan digital marketing? Yang pertama adalah faktor dari kita tahu sebagai Indonesia dengan populasi masyarakat yang begitu banyak ya, salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, ini aspek konsumen dari segi konsumen digital itu tak terlihat dari jumlah secara statistik pengguna internet dan sosial media. Nah, di situ berangkat dari fenomena tersebut, maka hal-hal ini perlu dimanfaatkan oleh pelaku usaha, terutama UMKM yang sedang mengembangkan usahanya gitu ya, di dalam PLC mungkin sedang ada di fase growth atau pertumbuhan. Nah, di sini perusahaan-perusahaan itu selain perusahaan kecil, kita juga bersaing dengan perusahaan besar ya di dalam e-commerce. E-commerce itu apa? Mungkin di bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa e-commerce itu adalah pasar online, ya. Nah, sekarang ternyata di dalam proses peralihan dari pemasaran tradisional menuju modern, terdapat peluang kegagalan ya. Nah, apa saja itu? Nah, kita pelajari hari ini ya. Baik, memang, pada awalnya kita tahu bahwa proses digitalisasi itu memang secara sederhananya mungkin dapat digunakan misalkan dengan, pemanfaatan sosial media ya. Nah, ini merupakan salah satu adaptasi digital marketing. Tapi ternyata itu tidak cukup. Nah, kita harus perlu analisa pasar dulu ya. Kita mulai dari STP dan lainnya, segmen pasar, targeting, positioning, branding kita. Nah, bagaimana untuk dapat menghindari risiko kegagalan? Apa saja risiko kegagalan tersebut? Jadi di dalam kegagalan ya beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan yaitu tadinya dalam menerapkan digital marketing. Yang pertama itu adalah kegagalan dalam menciptakan pertumbuhan penjualan. Nah ini, dapat dilihat dari volume ya, volume jumlah barang. Nah itu seharusnya meningkat, tapi dengan pemanfaatan digital marketing kok stagnan gitu ya. Nah itu merupakan kegagalan. Lalu juga, kenaikan biaya yang signifikan. Jadi dengan pemanfaatan sosial media, mungkin dengan memanfaatkan influencer dan juga kita mendaftar, platform-platform dan nantinya kita akan mengelola konten marketing, ini tidak menutup kemungkinan adanya penambahan biaya. Nah, ini yang merupakan faktor yang juga harus diperhatikan dalam menerapkan e-marketing secara strategi ya. Nah, untuk menghindari beberapa risiko tersebut, nah ini biasanya
Kegagalan itu diakibatkan oleh yang pertama di sini, minim tingkat mutu layanan produk. Nah, di sini ternyata tidak hanya kita menggunakan ya platform-platform sosial media, tapi layanan terhadap produk tersebut juga harus diperhatikan, ya. Jadi selanjutnya juga minim daya tarik pelanggan terhadap promosi. Ternyata kita hanya menggunakan ya, tapi kita tidak memanfaatkan fitur-fitur di sosial media tersebut. Misalkan ada campaign, lalu ada sponsored konten, afiliasi marketing. Nah, itu tidak dimanfaatkan sehingga terdapat resiko kegagalan. Lalu juga minim tingkat kepercayaan pelanggan. Jadi konten-konten yang dikembangkan tersebut ternyata sifatnya hanya template dan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dari bisnis tersebut. Nah, ini juga beresiko gagal dalam menerapkan strategi pemasaran digital. Baik, setelah itu apa saja sih yang kita akan pelajari pada materi hari ini? Yang pertama, tujuan kita mempelajarinya yaitu kita dapat merancang perencanaan yang strategis. Strategi e-bisnis dan e-marketing. Lalu kita dapat mengidentifikasi model-model e-bisnis pada tingkat aktivitas, proses bisnis, dan perusahaan. Oke. Nah, kita pelajari dulu apa perencanaan strategis itu secara definisi ya. Jadi secara definisi menurut Kotler dan Armstrong, perencanaan strategis itu adalah proses manajerial untuk mengembangkan dan mempertahankan kesesuaian yang layak antara sasaran keahlian dan sumber daya serta peluang-peluang yang berubah. Nah, elemen dasar dari perencanaan strategis itu yang pertama ada analisa SWOT. Lalu juga kita menetapkan tujuan strategis. Jadi tujuan strategis kita apa? Apakah kita ingin bertumbuh atau kita ingin memenangkan persaingan, competitive position, atau kita ingin memperluas jangkauan pemasaran, yaitu geographic scope. Nah, itu merupakan beberapa tujuan strategis yang dapat menjadi acuan dari perusahaan sebelum nantinya mengembangkan perencanaan strategis. Nah, apa itu SWOT analysis? Nah, jadi di sini mungkin ini merupakan materi yang sudah tidak asing sebagai mahasiswa ya, mahasiswa manajemen terutama. Jadi di sini di dalam analisa SWOT itu kita berbicara tentang strength, lalu juga ada weaknesses, ada juga opportunity dan threat. Nah, kita mengidentifikasi faktor sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Faktor sistematis ini terdiri dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal itu apa aja? Kekuatan apa yang dimiliki perusahaan? Lalu juga peluang apa yang dapat dimanfaatkan? Serta untuk faktor eksternal, mungkin kelemahan dari perusahaan itu dapat dievaluasi, ya. Dan ancaman apa saja? Nah, ini dapat diproyeksikan oleh perusahaan. Nah, ini merupakan beberapa contoh aspek-aspek yang digunakan dalam analisa SWOT. Itu yang pertama untuk kekuatan, kita dapat menilai perusahaan kita itu dari kinerjanya ya, kinerjanya. Kalau weaknesses, ya itu merupakan limitasi atau batasan ya, batasan dari perusahaan kita. Lalu opportunities-nya, nah beberapa, pengembangan ya, pengembangan yang dapat research and development yang dapat menjadi bahan untuk perencanaan strategis ya, dalam pengembangan perusahaan. Lalu juga threat itu apa saja? Nah, bisa jadi ini terdiri dari kompetisi, lalu juga ada lingkungan, dari perubahan peraturan, lalu juga ada media, dan juga ada perubahan perilaku konsumen yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Nah, ini merupakan ancaman ya. Berikut adalah contoh dari analisis SWOT dari perusahaan Coca-Cola. Ya, di sini kita dapat lihat SWOT-nya itu dinilai secara visual gitu ya. Nah, ada kekuatannya, ada weaknesses-nya, yaitu di sini identitas brand-nya itu sangat kuat. Dari brand association, brand identity, sampai dia mendominasi pangsa pasar. Lalu untuk kekurangannya, ternyata hanya fokus pada penjualan soft drinks. Lalu di sini unhealthy product. Jadi di sini perspektifnya konsumen itu produk ini tidak sehat.
Lalu juga di sini ada pengolahan limbah gitu ya terhadap isu-isu lingkungan. Nah, opportunities-nya apa saja yang dapat dikembangkan oleh perusahaan Coca-Cola itu? Yang pertama, dapat untuk meningkatkan presence-nya atau kehadirannya pada negara-negara yang belum secara geografis belum dapat dijangkau. Lalu juga dapat juga mengembangkan minuman dengan varian yang lebih sehat, ya. Dan di sini juga dapat mengembangkan harga yang lebih murah. Nah, itu merupakan beberapa produk yang dapat dikembangkan dari hasil kinerja, evaluasi kinerja ya. Lalu ancamannya apa? Ancamannya kontroversi seperti isu lingkungan, lalu juga ada regulasi pemerintah, dan juga mungkin adanya pengurangan permintaan terhadap soft drink. Nah, itu ya merupakan contoh sederhana dari analisis SWOT suatu perusahaan. Baik di sini, nah ada lingkungan, strategi, dan kinerja. Nah, seperti apa di sini ESP ini? Jadi di sini itu digambarkan bahwa untuk dapat mengembangkan perencanaan strategi secara digital, kita perlu memahami adanya proses bisnis yang praktiknya dimulai dari lingkungan dulu kan, dari lingkungan dulu, dari pasar dulu ke internet, lalu dari faktor-faktor eksternal ini kita analisa secara SWOT, muncullah e-business strategi dan nantinya muncul perencanaan e-marketing, strategi dan juga ini jangan lupa CRM itu Customer Relationship Management. Lalu dievaluasi melalui metrik kinerja atau bisa jadi dari KPI gitu ya, untuk menganalisa apakah penerapan strategi tersebut sudah tepat. Baik, apa itu strategi? Nah, strategi itu merupakan suatu proses untuk mencapai organisasi. Nah, hal-hal yang dapat dijawab dalam merumuskan suatu strategi itu yaitu harus tahu nantinya akan menjawab tujuan dari perusahaan, bagaimana mencapainya dan taktik atau cara-cara yang diperlukan untuk dapat mencapai, tujuan tersebut. Nah, untuk bertransformasi dari pemasaran tradisional menuju pemasaran digital ya. Jadi di sini ada beberapa jenis rasional dalam menjelaskan suatu tujuan dan strategi. Mungkin dapat dipahami bahwa ada strategic justification, ada operational justification, ada technical justification, ada financial justification. Nah, di sini strategic justification itu menganalisa bagaimana strategi itu linier dengan misi dan tujuan bisnis. Lalu kalau operasional menghitung perbaikan, teknikal, kecocokan teknologi, dan kapabilitas teknologi informasi. Nah, di sini itu dapat dipahami bahwa ini tergantung lagi dengan masyarakat, apakah telah memahami teknologi atau tidak. Konsumen kita paham teknologi enggak? Nah, ini masuk technical justification. Kalau financial justification itu kita menganalisis biaya dan manfaat ya. Ini melalui dapat menggunakan rasio yaitu return on investment dan NPV yaitu net present value. Baik, ini ada komponen ya di dalam model e-bisnis. Jadi formulasinya itu untuk mempertahankan kinerja jangka panjang di dalam model e-bisnis itu adalah model bisnisnya apa ditambah dengan teknologi informasi yang digunakan untuk nantinya dapat menambah nilai perusahaan. Dan tidak lupa beberapa komponen penting lain yaitu nilai pelanggan, skupnya, lalu harga, lalu sumber pendapatan, implementasi, kapabilitas, dan keberlanjutan. Isu keberlanjutan ini sangat diperhatikan ya oleh terutama secara global. Baik, di sini apa sih kontribusi dari e-marketing dalam model e-bisnis? Nah, di sini dapat dilihat ya, ternyata pemasaran digital itu menambah manfaat kustomisasi. Jadi pelanggan itu semakin merasa dekat dengan perusahaan, personalisasi juga. Lalu juga tidak ada batasan waktu dan ini self service. Lalu juga kita lebih berkomunikasi dengan pelanggan. Lalu di sini juga mengurangi biaya ya.
dan menambah pendapatan. Oke, di sini untuk dapat berkomitmen di dalam pengembangan e-bisnis, yaitu kita lihat dulu ya komitmennya apa. Jadi komitmennya itu apakah dari penerapan aktivitasnya menggunakan email atau blog. Nah, ini tujuannya adalah efisiensi. Lalu untuk efektivitas, yaitu tujuannya untuk menambah loyalitas pelanggan. Nah, kita perlu untuk mengembangkan proses bisnisnya, yaitu dari CRM-nya ya. Nah, ini cara berkomunikasinya lebih, responsif melalui memang misalkan chatbot dan lainnya ya. Nah, di sini lalu ada pure play dan enterprise. Nah, ini ada sudah secara lingkup luas transformasi bisnisnya. Jadi ada keunggulan kompetitif dan nantinya mengubah redefinition industri ya. Nah, di sini yang pertama pengembangan website, pure play. Pure dot ya, misalkan ada Amazon dan X gitu ya, Twitter. Lalu kalau enterprise perusahaan bisa juga dikombinasikan brick and mortar. Jadi ada toko yang offline-nya, ada juga yang online-nya. Baik, di sini secara rinci juga dijelaskan klasifikasi model e-bisnis. Nah, untuk activity levelnya mungkin yang dapat kita lihat dapat digunakan oleh bisnis-bisnis yang sifatnya masih skala kecil ya. Nah, misalkan nanti mulai adaptasi dengan pembelian jual beli online dan lainnya. Kalau bisnis proses ini lebih pada untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan ya. Jadi makanya di sini ada database marketing. Lalu selanjutnya level perusahaan. Nah, ini udah gede ya pengembangannya. Jadi ada e-commerce, lalu ada sponsorship, ada juga social networking ya, sampai ada afiliasi-afiliasi. Mungkin sekian materi saya hari ini untuk materi e-marketing, mata kuliah e-marketing. Um, Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.